Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat bisnis, kali ini kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Riyadi. Temanya emas ya? Iya, temanya emas. Dan Pak Riyadi Adventure ini beliau adalah Direktur Keuangan dan Umum ya dari PT Antam Resersindo, anak perusahaan Antam ya. Dan kita juga kedatangan tamu yaitu Pak Hafiz. Ya, beliau ini dari Infomedia Sosi Humanika, luar biasa. salah satu grup Telkom. Satu grup Telkom. Wah, ini 21 kakak semua, kita merasa berbahagia ya kedatangan tamu luar biasa. Kita akan membahas mengenai masalah emas ya teman-teman, ya terkait dengan sisi marketingnya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini dan share sebanyak-banyaknya, oke? Oke. Silakan, Pak. Oke, Pak Riyadi ya, Pak ya. Pak, ceritakan Pak gimana tuh Pak Antam Resersindo itu bisnisnya seperti apa, bergerak apa, terus beda dengan Antam itu seperti apa, apakah sama atau gimana? Ya. Jadi Antam Resersindo itu anak perusahaan Antam yang sahamnya mostly itu dimiliki oleh Antam sendiri. Nah, kita tuh bergeraknya sebenarnya multi bidang ya. Jadi ada trading emas, lalu ada jasa pertambangan, lalu ada jasa konstruksi, ada eksplorasi, bahkan ada transporter mineral. Jadi kita multi. Nah, cuma yang kita perbesar ini sekarang adalah di bidang trading emas. Apalagi tren emas ini kan sedang bagus nih, harga juga lagi bagus. Demand di Indonesia maupun di luar pun lagi tinggi. So kita perbesar di trading emas. Kalau mau sedikit bocoran dari berbagai bidang tadi yang marginnya juga lebih besar ya di situ gitu. Jadi kenapa nggak kita ambil kue yang besarnya kan gitu. Iya, betul. Di tradingnya ini. Nah, sedangkan Antam sendiri memang sudah puluhan tahun ya. Memang pada saat kita bicara Antam, tingkatnya emas. Salah satu tambang tertua di Indonesia, Cikotok, itu kan Antam dulu yang ngelola juga. Sekarang udah tutup. Sekarang beberapa tambang juga memang di Antam sudah memasuki masa senja ya. Makanya kita sekarang sedang ekspansi ya, tapi dengan cara akuisisi atau merger. Nah, mudah-mudahan sekarang kan sudah ada Main ID sebagai holding tambang yang membawai Antam, PTBA, Timah, Inalum dan Freeport. So kita juga dengan Freeport yang sama-sama di bidang emas juga kita usahakan bersinergi Antam dan Freeport. Nah, itu sudah ada RJPP-nya sendiri lah. Kalau Antam sendiri di bidang emas sejak beberapa tahun lalu sudah memiliki cabang. Kalau kita lihat kan sebenarnya emas ini zaman kemarin-kemarin itu orang berpikirnya ini produk mahal. Iya. Ya. Iya, betul. Produk mahal. Nah, tidak semua kota bisa menjangkau untuk membeli emas Antam, makanya Antam membuat butik-butik. Sekarang ini sudah ada belasan butik di kota-kota besar terutama. Butiknya lebih ke independent store atau mall-mall gitu, Pak? Dia katakan di Surabaya kita independent store, kita sewa memang tempat di sana. Lalu ada di Makassar, lalu ada di Jogja, di Bali gitu. Kita sewa, tapi memang dia masih under kontrolnya Logam Mulia Pulau Gadung. Ya, dari Antam sendiri. Iya. Jadi mereka ini adalah point of sales ya. Ya, posnya. Jadi posnya. Itu yang konvensional. Kalau tadi kan Bapak bilang dengan beberapa tambang itu berarti bukan milik Antam ya? Iya, kalau tambang emas kan untuk orang pihak luar, pihak kedua, ketiga gitu ya? Kalau tambang kita punya sendiri. Punya sendiri. Nah, seperti Pongkor, Cibalium. Okay. Juga kita ada beberapa saham di perusahaan tambang emas, bukan mayoritas. Seperti di Nusa Halmahera Mineral, ada di Gorontalo gitu. Nah, saat ini juga kita ada potensi emas cukup besar di proyek Oahu di Irian maupun di Nusa Tenggara. Nah, cuma ini masih dalam tahap menuju ke arah eksploitasi. Nah, selain itu juga tambang-tambang besar lainnya ada, seperti tahu mungkin Freeport ya kan, terus Alga Martabe, lalu ada kalau dulu ada Kelian, ada Newmont ya kan. Nah, itu juga produksi emas, tapi ada yang milik asing, ada yang milik dalam negeri. Jadi emasnya sebenarnya kan sesuatu hal yang
sejak dulu ada ya. Bahkan sejak zaman nenek moyang kita, bukan moyang yang lebih besar jauh gitu. Kakek kakek kita sudah ada sebelum emas itu, dan mereka sudah sadar akan adanya itu investasi di emas. Tapi baru marak-marak akan ini marak orang pada heboh emas. Itu kenapa Pak? Disebabkan karena edukasi dari pihak bapak, atau karena pengaruh faktor X misalnya lingkungan, atau kesadaran mereka akan emas sudah tumbuh, atau apa ya kira-kira? Mereka kok sekarang baru hebohnya di dalam 3 tahun 5 tahun terakhir gitu. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat di sangat luas ya. Jadi ada beberapa daerah memang mereka itu edik mengenai emas. Seperti di Aceh, ada yang di Sulawesi Selatan dan tempat-tempat lainnya. Nah, kalau itu karena terkait tradisi. Tradisi. Tradisi menyimpan investasi dalam bentuk emas, perhiasan. Ya, termasuk saya di 2018 itu. Oh ya, pas juga Pak. Waktu masih harga sekitar 685. Saya cicil emas 25 gram melalui perbankan. Itu emasnya emas antam. Gitu. Pada saat kebutuhan tinggal jual lagi. 50 lah, langsung 25 enggak, kayaknya bagus ya, besoknya lagi. Enggak, telatnya. Kesalahan saya adalah pada saat saya jual, besoknya langsung naik 900 dan 1 juta. Kurang ajar. Kurang sabar dikit gitu ya. Iya, tapi kebutuhan gitu ya. Karena pas saya beli 600 di angka 685 gitu ya. Jeda sekitar 3 bulan, saya beli lagi 25 gram lagi. Nggak lama tiba-tiba langsung naik 700, 800 bakal naik lagi nih 900, bener naik lagi. Cuma pada saat mau naik 900 ini sudah terjual, terlepaskan gitu. Tapi masih untung, cuman kurang banyak gitu ya. Ya cuan dikit adalah. Dan sebenarnya nggak ada edik dari beberapa daerah tertentu ya. Cuma ini daerah lain kok bisa tiba-tiba ngikut apa gimana, atau pengaruh apa ini Pak? Iya, kita lihat memang sejak ada perseteruan antara Amerika dan Cina ya. Karena faktor itu. Faktor politik gitu. Faktor politik internasional dan regional itu kebawa juga nih ke harga komoditi. Nah, emas kan itu komoditi yang safe haven. Nah, jadi dia bisa dianggap hedgingnya inflasi lah. Gitu. Nah, kita kan khawatir nih apalagi Indonesia kalau sekali inflasi itu ya mungkin mostly negara berkembang ya. Sekali inflasi itu harganya bisa berlipat-lipat naik. Nah, pada saat kita simpan dalam bentuk katakanlah mata uang, maka nilai mata uang kita untuk membeli barang yang sama harganya sudah 2 kali lipat. Sedangkan kalau emas seperti yang saya juga utarakan sebelumnya, tahun 2000 kita misalkan umroh bagi yang muslim 1 orang, tahun sekarang umroh bisa 3 orang untuk volume emas yang sama. Jadi bukan itu aja, saat ini juga emas sudah diperjualbelikan dalam bentuk digital. Jadi kalau dulu mesti ke toko emas, kalau sekarang sudah bisa tinggal di depan komputer, laptop, iPad, apapun itu yang sifatnya digital sudah bisa beli. Itu apanya digital itu produknya di tangan kita atau produknya digital juga? Ada 2. Kalau misalkan produknya pingin di tangan kita bisa, jadi tinggal nambah biaya kirim. Kalau misalkan cetak dan kirim, tapi kalau misalkan disimpan di sana berarti belum dicetak nih. Iya digital ya, untuk gambar aja kan. Jadi harganya bahkan bisa lebih murah karena tidak ada biaya cetak dan kirim. Sudah ada seperti itu alternatifnya. Itu informasi yang belum saya dapatkan kalau melalui perbankan ya. Itu ya. Jadi karena kan saya kenal emas itu dari atasannya. Nyata dia dari tahun 2004 itu sudah cicil emas. Gitu kan, karena masih angka 200-an ya. Gitu. Saya nikah 2007 itu masih 265 gitu kan. Dan sudah mulai menyicil. Belum, nyicil buat nikah aja sih ya gitu. Nyicil buat nikah gitu ya. Nah, dia sudah nyicil. Nah, pas kemarin mulai ada pergantian. Sejauh ini masih emas cetakan antam saja sih, belum dapat informasi ya, belum ada edukasi terkait dengan emas yang digital gitu. Karena kan saya melalui sebut nama bank boleh ya di sini. Oke, saya menggunakan. Yang tidak boleh adalah ketika menjelekan, ketika menyebutnya bagus nggak apa-apa. Oh ya, bagus sih. Karena saya juga nasabahnya gitu kan. Endorse dong ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, ya nanti dapat segram lumayan. Gitu. Saya dapat informasi dari BSM.
Nah kan di BSM itu ada kita beli emas dengan cara cicilan. Nah, karena saya juga nasabah untuk bayar dan lain sebagainya juga itu bisa cicil lewat situ gitu. Itu agak enaknya gitu. Dan update harga emas Antam sekian, ya pasti mereka ada margin dong ya. Sekian, tapi ya masih relevan lah gitu buat kita sebagai customer secara hitungannya. Tetapi yang barusan disampaikan terkait dengan adanya digital emas ini kayaknya menarik juga nih, gitu kan. Iya. Gitu. Jadi kalau untuk pure investasi, ya, sepertinya itu menarik ya. Nah, sepertinya harus ada edukasi atau informasi lagi, khususnya ke kita kali ya. Iya. Pemirsa kan dalam arti penjual emas kan banyak nih, gak cuma Antam aja. Itu mereka mendapatkan emas hanya dari Antam atau ada pemain lain, Pak? Sekarang emas itu hallmarknya atau brandnya macam-macam sekarang. Selain Antam ada UBS, ada HWT, ada Lotus. Mereka memproduksi juga atau? Iya. Nambang sendiri juga? Mereka enggak. Jadi mereka punya manufaktur. Awalnya mereka bermain perhiasan. Lalu mereka ya mungkin melihat cuan yang lumayan ya kan. Potensi dan demand-nya juga tinggi karena edukasi mengenai emas batangan sebagai investasi itu bagus, maka mereka masuk ke situ. Ya nggak masalah, namanya itu partner bisnis lah. Iya betul. Gitu. Nah, biasanya misalkan mereka punya online sendiri, atau punya semacam butik sendiri, atau juga mereka punya channeling lewat orang lain untuk memasarkan produknya sendiri. Nah, katakan satu toko emas, produk mereka tuh udah ada macam-macam. Kalau dulu hanya produk Antam, tetap ada Antam saat ini, plus juga produk lainnya. Gitu. Cuma kalau misalkan yang sertifikat LBMA, London Bullion Market Association, hanya Antam. Antam yang punya itu salah satu ciri khas dan diferensiasi dari Antam sendiri. Nah, gimana Antam dalam mengkomunikasikan kepada mereka? Apakah Antam menampilkan sertifikat itu atau gimana? Mereka trust bukti kalau Antam dapat sertifikat itu, cara komunikasinya kepada pasar gimana? Wah, itu memang nggak dalam waktu yang singkat ya, dan lebih tepat yang menerangkan sebenarnya orang QC-nya Antam. Tapi secara singkat sih sebenarnya proses untuk mendapatkan sertifikat itu kita juga ada lakukan benchmark lah dengan beberapa manufaktur emas di luar negeri seperti Metalog gitu, di Singapura, di Dubai. Nah, gimana sih caranya gitu kan? Nah, dari situ memang nggak mudah karena dari hulu sampai hilir dilakukan check and recheck gitu. Nah, dengan adanya benchmark terus kita pelajari terutama masalah QC-nya ya, supaya katakanlah 94 kali itu 9,9 itu betul-betul kadarnya segitu. Jadi nggak 94 kali, tapi pada saat dites itu 9-nya cuma 3 kali atau 9 cuma 2 kali. Itu akan dicoret tuh kalau misalkan terjadi seperti itu. Nah, mungkin juga karena itu Antam masih dipercaya karena turunnya kadar dari hasil produk Antam tuh sangat kecil sekali kemungkinannya. Jadi ada QC ya, dari pihak independen QC kadar emas itu ya? Mereka lakukan semacam audit atau provinsi tes kepada Antam yang pertama yang bagian manufakturnya. Dan internal audit juga ada. Internal audit tetap ada. QC di kita itu memang pertama dari alatnya ya kan, terus dari orangnya harus tersertifikasi dengan baik. Terus sudah punya katakanlah pengalaman dalam hal pencetakan emas. Jadi itu sudah lewat screening sendirilah ke arah sana. Nah, yang katakanlah partner kita yang lain juga mereka melakukan hal yang sama, tapi mungkin saat ini masih sebatas dari Sukovindo, ataupun lembaga sertifikasi nasional lainnya. Tapi karena memang kita sudah mulai dalam waktu yang sekian lama, yang terpatri di benak masyarakat, top of mind-nya masyarakat Antam. Itu produk Antam. Betul. Emas adalah Antam, gitu kan. Padahal sekarang sudah market share-nya sedikit dibagi. Sudah berbagi Mas ya, sudah ada pemain. Sebagai customer awam gitu ya, pasti tanya sertifikasinya apa? Antam bukan, gitu kan? Antam bukan, gitu. Antam bukan, karena ya ada trust tersendiri. Iya, betul. Jadi mindset Indonesia punya itu adalah Antam, udah nggak lebih dari itu. Betul. Kalau misalkan kita coba tawarkan dengan sertifikasi
yang tadi yang London punya gitu ya. Ini bukan Antam, ini nggak akan berlaku di Indonesia gitu kan ya. Pasti kan seperti itu gitu kan. Gitu. Pasti ini nggak laku ini. Tapi sebenarnya kalau dibalik sertifikat Antam berlaku di luar negeri nggak? Yang sertifikat kita berlaku karena ada LBMA itu. LBMA global itu berlaku global. Makanya sebenarnya kayak misalkan Dubai pun mereka juga ada LBMA. Jadi LBMA menyerahkan sertifikatnya ataupun pengakuannya ke beberapa manufaktur yang memang itu sama seperti inilah kayak ISO. Kalau di lokal kan SNI, mungkin beberapa manufaktur kita SNI, kelas ya, atau setara SNI. Tapi kalau misalkan kami yang seperti ISO itu global ya. Global. Nah ini terkait nih ya, kalau namanya emas itu kan tambang ya, berarti kan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah ini bagaimana nanti ke depannya, kan pastinya untuk membuat nanti ada logam lagi itu kan butuh waktu yang sangat panjang gitu kan. Nah untuk menghadapi itu bagaimana? Sementara kan demand kan semakin lama semakin tinggi ini emas. Nah itu apa ini sudah dipersiapkan? Ini menarik. Ya. Jadi kalau kita lihat batu bara ya, nah, ini terlepas dari para pengusaha batu bara, tapi kan batu bara tidak dapat diperbarui juga. Iya betul. Tapi bisa jadi ke depan harganya bukan naik tapi turun karena awareness orang terkait dengan lingkungan yang berdampak kepada pembiayaan terkait dengan proyek-proyek batubara. Tapi kalau emas enggak, emas itu kan dia sifatnya logam mulia. Dari dulu katakanlah orang tua dan orang tua kita mewariskan kita dalam bentuk emas, emasnya volumenya tetap nggak berkurang, tidak juga terkikis dan lain-lain. Nah, sumber yang tidak dapat diperbaharui, yang pertama itu penekanan kalimat yang bagus. Artinya ke depan harganya terus naik. Itu pertama. Iya, karena demand tinggi. Itu betul. Sementara barangnya terbatas. Ya, nah sumber yang tidak diperbaharui ke depan memang bukan hanya sekedar mineral atau logam emas saja, tapi mostly semua logam itu akan suplainya akan berkurang. Karena kan kecuali mungkin seperti migas, eksplorasi terus ya, ketemu lagi cadangan baru. Indonesia ini kaya, alhamdulillah kita kaya emas gitu, karena kita gunung ya, jadi kaya mungkin saat ini masih onshore yang kita dapatkan, bisa jadi nanti offshore ke depannya, jadi tidak menutup kemungkinan. Bahkan reuse produk seperti handphone kan ada emasnya, atau jam tangan kita kadang ada emasnya, di reuse. Di Cina itu sudah reuse ya. Semua partikel logam bekas, TV tabung era lama, mereka bongkar, terus pisahkan per metal. Iya. Saya seperti baru nonton film semalam nih, film Stolen gitu ya. Si yang pemain Con Air siapa? Nicolas Cage. Nicolas Cage. Dia itu mencuri emas, jadi emas di bank dilelehkan. Nanti prosesnya akan dilebur, kemudian di reuse lagi gitu kan, dibentuk lagi. Jadi langsung kepikiran, baru cuma nonton film emas. Setiap logam itu pasti mengandung kadar emas ya Pak ya? Gimana? Setiap logam itu pasti enggak. Misalkan nih, kayak misalkan nih Freeport. Freeport itu emas dan tembaga. So warnanya itu dia bukan kuning gitu, tapi warnanya agak hitam. Karena dia campuran emas dan tembaga. Nanti dengan smelter dipecah, dipisah gitu kan, diekstrak. Kalau misalkan Antam mostly emas dan perak, jadi warna itu emas putih-putihan ya. Jadi dia nanti akan bersenyawa dengan logam lainnya gitu. Biasanya dia akan nempel dengan logam. Kalau kekurangannya apa tuh dua logam itu, emas sama tembaga sama perak, dan mana yang disukai oleh pasar? Emas setelah berhasil diekstrak dan dimurnikan sampai dengan 99 sama aja. Cuma biaya untuk mengekstrak ini dan ini tuh berbeda. OPEX-nya tuh berbeda gitu. Berpengaruh pada biaya produksi. Berpengaruh terhadap biaya produksi, tapi kan nggak pengaruh biaya produksi kalau harga jualnya tinggi. Iya betul. Nah ini kalau misalkan emas tembaga, nah makanya tambang tuh menarik, emas tembaga. Emas dapat, tembaga dapat. OPEX-nya dari emas doang, tembaga aja bersih aja tuh. Nih buat teman-teman yang belum tahu ya, OPEX itu operational expenditure. Nah, jadi biaya operasional. Itulah kurang lebih gitulah. Oh gitu ya, luar biasa ya Mas ya. Kalau kita bicara masalah emas panjang loh.
Mau tanya durasi kita berapa lama? 15 menit Pak. 15 menit dulu Iya, supaya karena- nanti teman-teman yang nonton itu nggak capek nontonnya. Gak mau di waktu jam juga bisa nanti potong-potong. Karena saya selaku pecinta emas gitu ya, bukan emas ya, karena saya nggak suka emas gitu. Gitu. Jadi tapi yang saat ini yang lebih menarik itu, kalau gambaran saya sebagai customer awam, Iya. orang tidak terlalu suka dengan perhiasan emas sekarang. Oh gitu. Kenapa? Oh gitu. Mereka lebih tertarik pada emas batang, Batang. gitu saat ini. Hasil riset atau Hah? hasil riset atau Itu pengamatan? pengamatan Hasil pengamatan sesama pemain emas juga gitu kan. Gitu. Iya, Orang iya. orang harus lebih menarik seperti itu. Kemudian ada emas batang. Itu udah mulai dicari tuh 5, kemudian 10 ya, udah mulai naik Dikumpulkan. 15, dikumpulkan. Orang lebih seneng itu sekarang. Oke, dan alasan investasi. Dan itu lebih menarik angkanya, fluktuatif harganya juga lebih bagus dibandingkan dengan yang perhiasan. Perhiasan walaupun hasil warisan gitu ya, Iya. kita jual di toko emas itu jatuh. Iya, Karena ada betul. unsur campurannya ya mungkin ya. Terlepas dari masalah campuran atau itu kan kita awam ya, anggap Iya. saya awam gitu ya. Tetapi kalau perhiasan itu akan lebih jatuh. Iya. Dibandingkan ini emas Antam sertifikasi yang sudah di-press, harganya tinggi, jadi kawin lagi kan. Iya. Iya. Oh, Itu- mau lagi. Direkam loh ini. Oh iya. Oh ya Gitu loh. Pak. Mantannya masih di satu komunitas sama, jangan. Oh, gini, saya dengar kabar katanya kalau emas itu dipakai itu menyusut ya. Menyusut. Menyusut kan? Menyusut dari apa ya? Menyusut harganya sampai saya dengan benar nggak? Oh enggak. Enggak Dia ya? dia Volumenya tetap tetap ya? tetap, cuma memang dia warnanya bisa pudar. Bisa Hmm. cuma warna luarnya saja. Tinggal disepuh aja. Kita mau mempengaruhi harga jual nggak? Enggak. Oh, Enggak enggak pengaruh. ya? Enggak pengaruh. Nah, ketika dia dilebur lagi itu kan tidak mengalami penyusutan kan ya, logam itu? Kalau yang murni dan cara peleburannya bagus itu tidak. Tapi kalau misalkan dia tidak murni, Iya. ya kan ada pengotor berarti. Mm-mm. Nah, pengotornya itu kalau misalkan cara ekstraksinya nggak bagus, pengotornya bisa recovery-nya itu tidak bisa besar. Oh. Katakanlah kalau misalkan kita bilang recovery-nya 95%, so ada 5% yang terbuang. Gitu. Karena itu tadi campuran berarti dia. Iya, betul. Iya, oke. Terbuang. Tapi kalau misalkan ada penguapan kan nggak mungkin ya. Enggak. Nah, Dulu biasa- menanggapi dari Pak Hafiz. tadi gimana tuh? Seperti itu bener nggak? Lebih banyak ke pasar ke emas batangan dibandingkan Saat emas. ini. Iya, jadi saat ini sudah muncul beberapa komunitas ya. Nah, nanti endorse tuh ada Mas Mini, EOA, Iya. PYP. Iya. Jadi Itu temannya komunitas-komunitas Antam ya. partner bisnis. Termasuk ada dirham dan dinar. Iya. Oh, Itu saat ini lagi Iya. Saya dulu kan itu dilihatin dari teman-teman tuh apa? Iya. FB-nya, IG-nya tuh. Dirham, Dinar. setelah ini selesai ya. Oke. Jadi komunitas ini yang mereka jual belikan dan mereka simpan adalah emas batangan, bukan perhiasan. Nah, perhiasan ini menariknya salah satunya adalah begini, terutama mungkin di daerah ya. Pada saat kita beli ke toko A, Iya. perhiasan, lalu kita jual ke toko B, itu harganya bisa Turun. Turun. Nah, itu kenapa tuh Pak begitu? karena standarnya yang tidak sama. Oh. Sedangkan Antam kan standarnya sudah sama semua. Iya. Gitu. Ya oke, sekarang partner bisnis kita pengen membuat komunitas untuk standar yang sama, nggak masalah gitu. Iya. Tapi kalau misalkan mungkin di kampung kita itu toko emas di kampung, kita beli perhiasan itu lalu kita jual di kota, Iya. itu harganya turun jauh itu. Kecuali kita jual ke tempat yang sama, Iya. let's say bisa turun 1-2%. Tapi kalau misalkan di kota bisa di atas, Lah kalau turun itu kan nggak ada nilai investasi jadi ya. Iya. tetap ada kan. Kurang, tapi sedikit ya. Iya. Oh. Apalagi kalau cuman jangkanya pendek, Oh, jadi iya. kurang Oh, berasa iya. ya. Sangat kalau pendek ya. Jadi Akan minimal terasa berapa jika lama ini? ada investasi. Paling tidak 5 tahun kah atau berapa untuk bisa terasa nilai tambahnya gitu. Iya, kalau misalkan saham itu megang, kita jual belinya berdasarkan faktor fundamental ya. Jangan bukan apa istilahnya faktor psikologis. Jadi lihat jangka panjang. Misalkan nih Antam jangka panjang nih bisnisnya trennya kemana nih? Katakanlah baterai. So Antam sahamnya sekarang sudah naik hampir 3 kali lipat.
sekalian promosi ya. Artinya jangka panjang. Iya. Artinya jangka panjang. Orang lihat jangka panjang. Sama dengan emas juga. Kalau misalkan kita hanya hitung harian, stres. Iya. Sama seperti saham. Betul. Kecuali pedagang. Pedagang tuh nggak pernah rugi. Iya. Iya. Kalau pedagang emas, dia jual beli emas, dia tinggal awal tahun volume emas saya berapa, di akhir tahun nambah. OPEX-nya sudah tercover selama setahun mereka jual beli, di akhir tahun volumenya nambah. Di situ marginnya. Selain volume, harganya juga sudah nambah. Tapi kalau untuk masyarakat biasa yang bukan pedagang, kira-kira untuk investasi itu supaya bisa merasakan penambahan nilainya itu secara cukup lumayan lah. Oke. Gitu. Let's say deposito. Biasanya deposito kita setahun ya. Iya. Setahun. 3, 6 Iya, setahun. Ya, tapi Iya. mostly orang kan setahun Setahun, ya kan, ya. setahun. Terus katakanlah tanah, properti, itu lebih lama lagi. Iya. Nah, kalau misalkan emas minimal di atas deposito lah, Oh. minimal di atas deposito. Jadi nggak bisa disamakan dengan saham juga. Iya. Kalau saham kan tingkat fluktuatifnya sangat tinggi ya. Iya. Kalau yang jelas emas tersebut, kalau dia imbal hasilnya itu di atas deposito, yang kalau kita lihat selama 15-20 tahun terakhir di atas kalau properti tergantung lokasi ya, di atas tabungan ya kan, di atas reksadana. Kalau saham mungkin hanya kalah dari saham LQ 45 Astra. Oke lah, Astra sangat cepat naiknya. Tapi kalau yang mungkin biasa, ya Pak, emas itu ada faktor-faktor yang membuat dia turun nilainya. pertama teori ekonomi supply demand. Kalau misalkan demandnya turun, supply Oke, naik pasti. Ya. gitu. Terus yang kedua faktor ini sebenarnya sebelum perseteruan Amerika Cina, faktor utama itu adalah US dollar, kurs yang ekivalen dengan minyak, harga minyak. Nah, kalau misalkan kurs dolarnya menguat, orang cenderung menyimpan investasi dalam bentuk dolar. Kalau kita lihat global ya, so harga emas turun. Gitu. Nah, menariknya di Indonesia yang dua tadi, makanya harga emas di sini tuh turun itu kecil kemungkinan. Kecil kemungkinan ya. Kecil kemungkinan ya. Oke Pak, dari Pak Hafiz ada tambahan atau pendapat atau Sharing pengalaman juga sharing boleh. pengalaman boleh. Nambah lagi. Berbicara masih emas atau gimana nih? Iya, masih emas. Terkait Kalau terkait dengan emas ya Pengalaman juga apa? itu dia, ya tadi saya sampaikan pengalaman saya seperti itu gitu kan. harapan. Oh, Harapan. harapannya sih ini saat ini customer banyak, kalau kita berbicara demand, orang sudah mulai melirik kepada emas dalam bentuk dinar dan dirham. Gitu ya. Saat ini ya di pasar gitu ya. Karena kebetulan adik juga pemain juga gitu ya. Beli dirham. Saya sempat tanya beli ini di mana? Dinar ya. Dinar ya kalau ini ya. Dinar. Beli dinar di mana? Di Depok, Bang. Wah, Depok pasarnya mana? Jadi ada satu komunitas sendiri yang memang jual belinya itu pakai dinar dan dirham. Seperti itu. Itu ada di wilayah Depok, tapi saya belum, karena belum bisa cerita, belum pernah ke sana. Seperti itu. Saya sempat tanya berapa harganya ya, dan berapa harganya terus belinya di mana gitu. Saya sampai saat ini masih coba untuk mendalami, karena ya kalau kita berbicara terkait dengan keyakinan kita gitu ya, karena kesananya akan lebih banyak seperti itu gitu. Sedikit promosi juga gitu, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, boleh. Nah, ya makanya kalau saya pengalaman terkait dengan emas tadi, dari perhiasan, kemudian saya investasi langsung 25 gram dengan proses dicicil, itu akan sangat menarik buat yang masyarakat menengah ke bawah, middle low. Itu kan sangat menarik, dan kebetulan memang pada saat proses tersebut saya difasilitasi oleh perbankan gitu, jadi akan lebih mudah. Pada saat saya beli, kemudian mereka save emasnya sampai dengan jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo ditawar lagi, mau dinaikin lagi nggak gitu, mau digadai atau enggak. Ada beberapa opsional yang memang akhirnya kita memiliki uang tanpa harus menjual emas. Itu yang menarik gitu. Jadi tergantung siapa yang menjadi fasilitator itu. Tapi ujung-ujungnya adalah
produk Antam itu saat ini so far better lah, gitu. Justru kemarin saya berharapnya turun lagi 800. Saya kan ngikutin, kan dari 1,1 sekian ya, turun 945. Karena turun. sudah nyiapin uang mau beli nih ya. Iya, turun. Turun, ternyata nggak turun. Langsung naik lagi jadi Naik lagi. Kalau emas memang sulit kita. Sulit. Jadi kita berpikirnya udahlah. Selain investasi juga kita meyakini dari dulu juga dari masa ditransaksikannya emas di mungkin sebelum ada Rasulullah pun transaksinya pun emas gitu Nggak kan. ada. Jadi dari keyakinan dari zaman dulu itu nggak akan berubah sepanjang zaman. So kalau mau invest udah nggak usah mikir, invest aja. Karena emas tersebut kalau kita kaitkan dengan rupiah, iya. Tapi kan as investor kita nggak hanya mengkaitkan itu dengan rupiah, konversi rupiah saja, tapi juga dengan komoditi di dunia. So misalkan kalau kita mau keluar negeri, kita bawa emas kita gitu kan, atau emas Antam itu kita bawa keluar. Nah, kalau misalkan harga di luar emasnya sama dengan harga internasional, harga emas yang kita bawa, maka nilai yang barang yang kita beli nggak akan berubah. Gitu. Jadi mindset kita sih, kalau kita selalu samalah seperti kalau misalkan kita di luar negeri mau tukar, misalnya kita jalan di Thailand, misalkan atau di mana, atau di negara yang pakai US dollar, terus lihat tarif beli ini, kalau konversi rupiah berat gitu. Berat. So ya, emas invest aja. Tapi gini, kapan nih waktu yang tepat untuk membeli emas dan menjual emas? Nah, Oke, kalau dibilang waktu bahasa yang mama tepat, beda tuh. iya betul. Kalau mama kan beda tipis. Yang pertama nombok. andai ku tahu lagu ya. tapi intinya sih biasanya tuh kalau dulu tuh ada bulan-bulan tertentu harga emas akan naik di kuartal 3 gitu. Cuma sekarang Itu sudah berlaku berubah untuk polanya. yang batangan juga ya? Hah? Berlaku untuk yang emas Batangan? batangan juga Ini ya? batangan. Kan kalau yang dulu itu kan memang trennya di perhiasan, jadi kalau orang beli juga perhiasan, jual kan juga perhiasan karena kebutuhan. Sekarang ini apakah batangan itu juga mengalami musim atau tidak? Kalau era pandemi ini susah karena ini bukan situasi normal. Iya. Jadi supply and demand-nya agak terganggu kan, perdagangan terganggu. Tapi kalau situasi normal sebelum pandemik sebenarnya, dan sebelum perseteruan Amerika dan Cina yang membesar kemarin itu sebenarnya let's say di kuartal 3-4 itu harganya biasanya menaik itu. Setelah itu dia mereda gitu. Jadi kalau untuk saat ini, hari ini ya, itu bagus untuk membeli atau menjual? Jadi gini ya, kalau kita lihat itu virus corona ininya udah ketemu vaksin, nah gitu kan, ketemu vaksin. lancar lagi nih ya. Bisa jadi, cuma ada satu riset. Nah, menarik nih. Ya. Mereka melakukan riset terhadap 20 perusahaan tambang terbesar di dunia. Dan mereka melinkkan riset tersebut dengan supply and demand di dunia juga. So, start 2025 supply gold itu turun. Supply gold turun berarti demand-nya. Saya nggak berani melanjutkan kalimatnya ya. Iya. Cuma hasil risetnya hanya sebatas itu aja. Oke. Langsung dipahami ya semuanya ya teman-teman ya. Bisa kelihatan kan prediksinya mau seperti apa. Prediksinya 2025 supply turun. Oke deh, Pak. Ini artinya nggak seperti zaman dulu ya. Iya. Pada saat di bulan Juni Juli, kalau itu kan masih prediksi. Kalau saya Iya. kan nyebutin tadi saya bilang orang awam. Iya. Biasanya kalau bulan Juni Juli berkaitan dengan Mana sekolah gitu. gitu Ya. kan. Itu biasanya fluktuatif harga di situ. Cukup menarik ya. Melepas sekali Cukup menarik dan di Q4. Di kuartal keempat itu cukup menarik harganya. Nah, kalau untuk saat ini kalau misalkan mau invest, mangga. Nah, silahkan diinvest. Buat teman yang mau invest ya, Pak, jangan sampaikan ke teman-teman gimana, ada tip-tipnya nggak? Iya, tip-tipsnya nih. Iya. Sebenarnya invest mulai sejak dini, artinya karena kalau misalkan kita sudah terbiasa melakukan satu, sama seperti kita terbiasa berolahraga dari kecil atau terbiasa kita menyanyi dari kecil, maka itu akan jadi hobi. Kalau kita terbiasa investasi emas dari kecil, maka itu akan jadi hobi.
kebiasaan dulu. Kebiasaan dulu. Ya. Kita membentuk kebiasaan. Terus berikutnya ya kita ikuti aja orang tua kita. Gimana cara orang tua kita menyimpan hartanya? Iya. Ya sudah, kita ATM di bantal. Ya, cuma sekarang karena era digital sudah ada sekarang metode brankas. Jadi brankas dari beberapa produk, bukan hanya Antam. Antam juga sudah ada brankas lm.com. So kita tinggal beli emas dengan harga di bawah harga standar karena tidak ada biaya cetak dan kirim. Nanti pada saat kita katakan ingin mencairkan, tinggal bilang, lalu beberapa hari kemudian akan dikirim berdasarkan harga cetak dan biaya kirim di hari kita cairkan tersebut. Kemana tuh pabriknya Pak? Ada www.brankaslm.com. Itu. Nah, nanti ada di sini ya. Supaya adil di Pegadaian juga ada produk yang sama karena sama-sama BUMN. Saya nggak enak. Kalau selain di situ di Pegadaian dijahit dan di ada bank di bank nggak ada. Bank ada di manapun ada ya yang ada. Mudah ditemukan lah ya. BJB, Bank Syariah Mandiri bank, ya. ada. Oke. Itu tadi sekali ya waduh, ini kalau nggak ada durasi bisa sehari penuh kita ngobrol soal emas, menarik sekali. Khawatirnya teman kalau kepanjangan nonton kita, khawatirnya kan nanti ada bosen kan. Nah, tapi nanti insya Allah kita masih banyak kok perbincangan yang lain ya. Nanti jangan lupa pokoknya untuk ikuti terus kita di channel kita ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Pak ini ada closing statement Pak buat teman-teman Pak. Apa nih Pak? Apapun. Closing statement dari Mas, dari Pak Riyadi dan juga dari Ya, Pak Pak Hafiz Hafiz. dulu lah, Pak Hafiz sebagai- dulu lah, Pak Hafiz. Ya, Pak Hafiz sebagai customer. Mas, sebagai Mas. terus apa produser Mas. Sebagai customer ya, seperti yang tadi dibahas, emas itu merupakan sebuah produk yang sifatnya cukup menarik untuk dijadikan sebuah investasi gitu ya. Karena harganya akan sulit turun, tetapi akan terus naik. Itu saja. Menarik ini teman-teman ya. Iya. Turun terus naik. Susah turun, tapi akan naik terus. Gitu. Gitu. Kecil sekali turun karena saya ngalamin, dan memang untuk investasi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Redi, ya itu sebaiknya starting from now, itu aja sih. Ya, mulai dari sekarang karena mumpung di awal tahun, gitu kan, mumpung di awal tahun ini cukup menarik karena masih ada 11 bulan kita bisa melihat kapan emas itu bisa kita jual atau kita gadaikan. Meskipun tidak ada resolusi waktu kemarin di akhir tahun, kita nggak ada resolusi tahun 2021 investasi emas itu mesti nggak ada, sisipkan aja deh sekarang. Ada satu komunitas nggak saya bilang namanya, tapi dia targetnya adalah one family 1 kilo. Wow, luar biasa. One family 1 kilo, mantap. So ya, saya at least 1M family. Kalau misalkan satu orang bisa 1 kilo lebih bagus lagi. Iya. Nah, kalau dari saya seperti gini sebenarnya, terutama kepada generasi milenial dan ibu-ibu, karena market share emas itu terbesar di ibu-ibu yang dulunya perhiasan ya. Kita mulailah untuk beralih ke investasi emas batangan karena nilai investasinya tuh full. Pada saat kita katakanlah butuh dana, maka pada saat dijual tidak akan susutnya itu akan kecil atau hampir tidak ada kalau misalkan emas Antam. Sedangkan kalau perhiasan maka susutnya akan besar. Dan generasi milenial juga sekarang sudah ada produk-produk digital terkait dengan emas. Silahkan diakses dan ditanyakan kepada kami jika memang butuh bantuan di link di bawah ini. Di sini. Terima kasih banyak. Oke, aduh menarik sekali ini ya. Tapi kita akhiri dulu sampai sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi nanti di kesempatan lain dan juga di pembahasan-pembahasan yang lain, diskusi yang lain. Terima kasih Pak Riyadi dan terima kasih Pak Hafiz atas kehadirannya, obrolan-obrolan yang menariknya hari ini ya. Kita ketemu lagi insya Allah. Yuk.